Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, ke-12 DMMX, ke-13 PANI, dan terakhir Tugu. Langsung saja ke saham pertama, ada buka yang ditutup di harga 232, terkoreksi 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi di buka. Cuman belum tahu ada cerita apa dibuka, tapi kelihatannya cukup bagus ya, volume meningkat dan kondisi seperti ini yang perkiraan saya juga gagal menembus 230 akhirnya tembus, tapi ya itu karena ada akumulasi yang cukup besar dari asing, juga broker summary-nya itu akum juga. Nggak tahu nih ada cerita apa dibuka nantinya keluar, tapi ya ini sepertinya terus diakum. Kita lihat aja kalau besok rebound, oke tuh yang penting ya tren jangka pendeknya dia nggak boleh lagi turun di bawah 230. Kalau turun ya berarti false break, ya udah berarti pancingan aja. Akum kemarin tuh ya mancing retail aja, habis itu ya diguyur lagi. Pokoknya ini kuncinya 230. Kalau mau bagus ya besok rebound aja langsung, jangan merah-merah lagi, jangan konsol, langsung tembus saja 240 gitu atau langsung 250 arah hemat 200-nya satu minggu ke depannya, minggu depan ya. Jadi seperti itu untuk buka. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya karena besok hari terakhir perdagangan, cuman ya belum konfirmasi juga, volume juga masih bisa meningkat kan. Lihat aja besok gimana. Kalau dia hijau pekat sih bagus, tapi karena saya lihat Amerika semalam itu ditutup terkoreksi, Nasdaq-nya 1,15%, yang lebih ke sektor teh. Nasdaq ya bisa jadi malah lanjut koreksi nih, buka dengan Goto ya. Jadi seperti itu aja, kita lihat aja besok Jumat bagaimana kondisinya buka. Kalau mau trading cepat ya 230 tuh harus dijaga. Jangan terlalu ke 220, terlalu dalam, false break. Kalau dia gagal bertahan di atas 230 itu aja untuk buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 93, terkoreksi cukup dalam 4,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya Goto didistribusi. MG, TP, JP, BK yang jualan, BB, fund manager yang biasa gunakan juga brokernya, MI tuh jualan nggak ada net buy. Yang nampung kebanyakan retail, PD, YP, SK, GR, XC, DRNI. Top bayarnya tuh PD, YP. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto volume dia naik dan turun hari Kamis kemarin tuh hampir sama besar, berarti pancingan aja kan, naik sebentar tapi habis itu kena guyur. MG juga sepertinya jualan langsung, mungkin pas open itu langsung jualan biasa MG, makanya dia top seller kan. Dan kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu masih berharap di Goto, mungkin beli di harga penutupan hari Kamis kemarin ya. Yang penting Goto nggak turun di bawah 89. Kalau sampai tutup di bawah 89 ya potensi besar lanjut turun. Targetnya 80. Kalau mau di hot silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu aja untuk Goto. Kalau Goto masih belum kelihatan yang cukup menarik ya candlenya. Kalau buka kan udah naik tuh, udah cukup menarik dia di atas 230. Nah Goto ini belum. Takutnya sih tiba-tiba dibuang. Lihat aja besok seperti apa pergerakan Goto ya. Jangan takut ketinggalan. Lebih baik kita ketinggalan daripada nangkap yang belum pasti malah dibawa turun ya. Jadi seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 615 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK masih bagus konsolidasinya. Doji juga hari Rabu kemarin dan volume meningkat. Mestinya sih ada teknikal rebound ya. Masih aman lah untuk IMTK di atas 600. Jadi seperti itu aja untuk IMTK. MACD-nya mulai menyempit, mulai melandai, barcat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Saat dia membentuk candle merah, volume mengecil. Berarti kan seller gak terlalu banyak juga. Dan akhirnya dia membentuk candle doji dengan volume besar. Berarti ada buying power. Harusnya sih teknikal rebound besok. Semoga ya.
Untuk IMTK, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1630, terkoreksi 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker kemarinnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG di area pucuk. Kalau menurut saya lebih ke wait and see, agak rawan nih kalau dia lanjut penurunan. Bisa jadi false break ya. Kan dia itu harusnya tembus 1650 namun gagal tutup di atas itu. Lihat besok aja gimana kondisinya ya. Untuk SRTG harga sekarang juga harga-harga nanggung seperti ini. Nah ini tutup aja dulu, belum pasti juga. Dan ya memang area belinya waktu itu tuh di area ini nih. Cuman sekarang udah tinggi ya. Belum bisa konfirmasi juga. Jadi untuk SRTG lebih ke wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu punya dari bawah mungkin beli di 1550. Sekarang sudah potensi profitnya 80 poin. Berarti 80 poin ya udah 4%. Sisakanlah 2% ya daripada balik BP. Pasang auto stop loss profit di profit 2%. Itu aja. Daripada balik BP capek nunggunya kan malah balik BP. Anggap aja belinya 2 minggu yang lalu. Waktu di 1550 ini. Udah beli, udah 2 minggu nunggu. Balik BP. Kan sayang. Ya minimal 2 minggu tuh dapat 2% lah anggap. Ya sisakan lah 2%. Seperti itu aja. Ya untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 150 menguat 1,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya SCMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SCMA harganya di 150 pas di area support minor. Kalau kondisi seperti ini aman nggak? Belum pasti. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya gagal bertahan di atas 146 mau jual dulu. Support kuatnya memang 138 140. Nah itu kan nih harga-harga nanggung. Tapi bisa jadi nanti pola cup and handle kondisi seperti ini. Kalau dilihat naiknya tuh nggak terlalu signifikan ya. Cuman ya bisa aja lah peluang mencoba naik lagi. Tinggal lihat besok aja. Kalau besok ada buying power ya ikut juga masuk. Kalau nggak ada ya jangan. Seperti itu aja. Ya untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 143, terkoreksi cukup dalam 4,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG juga bagus. Pokoknya WIRG itu di 140 oke. Untuk WIRG kondisi seperti ini. Kemarin itu juga saya ada infokan WIRG untuk spekulasi buy 138 sampai 142. Kalau yang belum profit taking mungkin sekarang floating profit masih tapi tipis ya. Target saya waktu itu tuh di 155, cuman belum sampai ya ke area EMA 200-nya ini. Ya seperti strategi saya di grup tuh sudah saya infokan seperti apa harus maintain sahamnya kalau sudah profit berapa gitu ya. Nah, sekarang mungkin dia mau retest swing low-nya aja. Harusnya lo ya. Ini retest aja jangan turun lagi dari 140. Ada potensi naik lagi. Untuk WIRG, kalau dilihat time frame weekly-nya juga bagus. Volume meningkat. MACD mengarah ke atas. Dan dia berhasil breakout dari 140. Apalagi besok rebound. Kalau besok rebound makin bagus candle-nya mingguannya. Jadi ya lanjut ke atas lah. Dia minimal 155 dari harga sekarang itu atau 156 EMA 200-nya di arahnya minggu depan. Seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 65 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya GIA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA kondisi seperti ini juga belum kemana-mana. Tapi ya dia tuh terus membentuk higher low, higher high walaupun open gap up. Tapi ya cukup menarik lah. Dia mulai naik low-nya nih. Supportnya tetap pakai 60. Jebol itu tinggalin. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya boleh-boleh. Yang penting tahu seperti apa risk reward-nya aja. Jadi seperti itu aja untuk dia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 138. Menguat 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya SLIS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS masih sama ya. Menurut saya kurang bagus. Walaupun konsolidasi. Kalau dilihat tadi kan
ya ada akumulasi tipis lah ya. Ya kalaupun technical rebound ya paling nih ujinya 144 145 itu. Kalau slice saya belum melirik lagi ya, kurang menarik selama di bawah 160 165 nih. Tapi ya ini di area support, kalau Bapak Ibu ya yakin nih bisa mantul rebound ya beli aja. Pokoknya turun sekitar 133 tinggalin aja tuh. Paling berapa? 4% lah cut lossnya kalau Bapak Ibu berminat ya. Tapi menurut saya masih kurang bagus lah teknikalnya. Kalau dilihat dari weekly-nya memang dia itu koreksi volume makin tipis, ada peluang bisa technical rebound. Tapi perlu hati-hati ya. Takutnya sih seperti DMMX, volume koreksinya tipis-tipis tiba-tiba dibuang aja ya. Ya itu tadi 133 tinggalin aja, dia turun di bawah 135. Seperti itu dok. List langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di 86, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPPA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA pelan-pelan naiknya lumayan juga ya. Jadi 80 dijaga dan kondisi seperti ini ya mungkin bisa naik lagi lah. Ya ini bisa jadi konfirmasi tetap swing low. Dulunya tuh resisten kuat dan dia sempat turun, tapi turunnya dengan volume makin kecil, makin tipis. MPPA ya yang kalaupun masih nekat coba beli ya, walaupun kita tahu grupnya Lipo nih memang susah diikutin. Menurut saya ya, karena saya beberapa kali memang stop loss. Tapi kalau yang lain bisa ngikut ya beda cerita ya. Tapi menurut saya agak susah memang ngikutin MPPA. Kalau strategi yang saya gunakan itu ya sering malah stop lossnya. Nah jadi kalaupun Bapak Ibu yakin nih MPPA konfirmasi swing low, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini volumenya juga kurang bagus masih ya. Ya Bapak Ibu pokoknya pakai 79 itu, jabol itu, tutup di bawah itu, tinggalin. Itu aja untuk MPPA ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di 90, terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya MLPL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MLPL juga nggak boleh turun dari bawah 90. Pokoknya kalau besok dia koreksi tinggalin. Kalau yang Bapak Ibu beli di area 90, pokoknya besok tuh harus rebound lagi MLPL, jangan turun. Ya, jadi seperti itu aja untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di 1270 menguat 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bovin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin mantul dari EMA 200-nya ya wajar. Kalau Bovin juga di grup Borneo Trader sudah spekulasi buy. Sekarang masih profit 3%-an. Target saya itu 1300-an. Area trend line downtrendnya nih akan diuji 1300 sampai 1330 itu untuk TP1-nya ya, semoga tercapai ya minggu depan mudahan ya, atau siapa tahu besok dikasih langsung ya. Jadi menarik gak untuk Bovin? Menarik karena masih arahnya potensi ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang itu sudah cukup jauh dari supportnya 1200. Itu hitung aja risk rewardnya seperti apa untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang kembali ditutup terkoreksi 9,62% ke harga 244. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya di MMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ini contohnya ya di MMX. Nih yang saya bilang koreksi volume kecil, tiba-tiba doji, mirip siapa tadi? Slice. Nah, nih contohnya ya, kita lihat Slice. Sama tuh di MMX. Konsol tiba-tiba dibuang. Volumenya koreksi volume kecil, tapi tiba-tiba dibuang aja tuh setelah doji. Ya pokoknya hati-hati aja Slice nih. Kalau Bapak Ibu punya Slice, beli di 138, 133 itu toleransi. 135 toleransinya. Di bawah itu mending tinggalin dulu. Daripada diiris pelan-pelan seperti DMMX nih kan. Nih DMMX nih bahkan dari 600 sudah saya infokan itu banyak crossing barang, tapi arahnya potensi besar lebih ke bawah daripada naiknya. Dan ya itu benar aja dia turun terus kan. Kadang dikasih di support mantul dikit, tapi kadang di support nggak dikasih, jebol melorot lagi ke bawah. Nah perlu hati-hati ya. DMMX nih kemana arahnya? Kalau melihat seperti ini, pola descending triangle-nya aja udah jebol ya. Tapi kalau dilihat seperti ini, kemungkinan besar nggak lama mungkin ada technical rebound.
ya, karena sudah 4 hari psikologis pasar biasanya ada mantul. Tapi disclaimer ya, pakai aja 240 supportnya kalau nekat beli harga sekarang, tapi ya resiko tanggung masing-masing ya. Pokoknya 240 tuh dijaga, jual turun dari itu. Cuman ya itu crossing barang, hati-hati untuk di MMX. Jadi seperti itu aja untuk di MMX. Kalau menurut saya ada potensi teknikal rebound, tapi untuk tinggi enggaknya, reversal enggaknya ya kita nggak tahu. Tapi mampatin cuan bungkus saja lebih aman. Kalau spekulasi, kalau berani beli di harga sekarang. Disclaimer ya untuk di MMX. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PANI yang ditutup di harga 2.190, terkoreksi 0,45%. Dia itu sempat naik 8% kalau nggak salah ke 2.400. Sekarang turun ya, lumayan di bawahnya turun. Ada yang beli di pucuk, sekarang berarti 200 poin, 8% itu floating lossnya. Besar juga ya kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PANI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, yang seperti ini nih ya, jadi penyesalan kalau beli di pucuk ya. Kadang kita tuh harus memang punya strategi. Jangan selalu ngejar atas. Kalau ngejar atas harus punya plan. Kalau nggak sesuai berapa sanggup cut loss. Nggak mungkin kan ke 8% cut loss tuh terlalu dalam. Kalau beli buy on break ya maksimal 3-4%. 3-4%. Kalau melihat kondisi seperti ini, tuh kan saya mau beli di pucuk gara-gara takut bilang pucuk nanti turun. Malah naik. Yang seperti ini yang perlu dihindar. Kita memang enak beli di pucuk kalau naik. Kalau dia turun, karena pasti yang beli di pucuk harga sudah tinggi beli, pasti modal feeling doang. Nggak mungkin modal ada info A1 atau apa. Ya, kalaupun info katanya itu resikonya tinggi. Harusnya jangan. Pasti kebanyakan modal feeling. Pasti mikirnya, ini aja naik tinggi, pasti besok ada peluang naik tinggi. Ada peluang ya seperti ini contohnya. Kalau nekat kan nyangkut. Seperti itu yang perlu dihindar. Karena nggak semua harga saham tuh bisa dibeli. Memang bisa profit, tapi resikonya yang dipikir dulu itu. Siap nggak dengan resikonya? Berapa mau stop loss? Saya nggak pakai stop loss, nanti average down ya boleh aja. Kalau seperti itu strateginya, mau beli harga berapapun ya nggak masalah. Berarti udah siapkan rugi waktu, ya boleh. Tapi kalau yang nggak siap rugi waktu, nah jangan. Sebaiknya hindari banyak saham yang lain. Tunggu aja saham yang lain ya. Pasti dikasih kok harga-harga bagus. Nanti aja PANI pasti ngasih juga harga. Nanti kalau dia koreksi cukup dalam baru entry lagi. Ini kan baru tarikan keberapa nih? Udah tinggi juga tarikannya ya. Ya pastinya sekarang itu 2000 tuh harus level psikologis yang mestinya dijaga PANI ya. Jadi turun dulu nggak masalah, malah kesempatan beli di harga bawah. Tunggu aja PANI, pasti ada nanti dikasih profit lagi. Seperti itu, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tugu yang ditutup di harga 1250, terkoreksi 1,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Tugu di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau Tugu, nah Tugu sih asal di atas 1200 sih aman. Karena kalau dia jebol 1200 tuh bisa ke 1000-1070 itu ke EMA 200-nya terlalu dalam ya. Jadi masih aman nggak Tugu? Tugu masih aman, kalau Bapak Ibu punya juga nggak masalah, hold aja. Jadi seperti itu aja untuk Tugu, masih aman di atas 1200. Kalau mau pakai average down tergantung masing-masing bagaimana strateginya ya. Kalau yang mau pakai stop loss gagal bertahan di atas 1200 tinggalin aja, udah jangan dipikir-pikir lagi. Kalau mau trading pakai stop loss. Jadi seperti itu untuk Tugu. Kalau saya lihat kalau benar nih swing low, mestinya besok tuh paling koreksi tipis, minggu depan digas lagi ke atas. Target terdekat 1300 dan ya semoga sampai lagi 1400-1450 untuk Tugu. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.